Inilah panduan jalur menuju pos pendakian MT Lorokan. Pertama kita menuju ke Jawa Timur, ke Kabupaten Mojokerto, Kecamatan Pacet. Tepatnya kita start dari Bundaran Pacet. Nah ini dari Bundaran kita langsung ke arah barat. Setelah itu ada perempatan lurus sedikit, mentok belok kiri ya. Dari situ kira-kira 4 km kita ikuti jalur aja, hanya satu arah itu. Jalannya naik turun, hati-hati. Akhirnya setelah sekitar 4 kilo kita sampai di tanjakan Desa Sendi. Nah itu pelan-pelan noleh ke kanan, nanti ada pintu masuk pendakian MT Lorokan begitu. Langsung ke sini. Sekarang mau registrasi dulu di pos perizinan. Ini Mount Lorokan, Sendi Pacet, Mojokerto. Spotnya nih Sumber Dongringin 2, air terjun Dong Kebyur. Itu pemandangan malam harinya, ini naik view-nya ini. Di sini kalau matahari terbenam katanya ini. Juga matahari terbit juga ada. Ini kontak persnya ini. Kimcil Outdoor nih. Teman-teman WA-nya ini. Dina peta jalur pendakian Mount Lorokan dan air terjun 1000 MT Lorokan 1100 mdpl. Larangan membuat api unggun, merusak, mencabut, membawa, mengambil segala macam tanaman di kawasan wisata alam, memberi makanan, membunuh, melukai binatang di kawasan wisata alam, melakukan asusila, membawa minuman keras dan segala jenis narkotika, meninggalkan sampah, melewati batas aman, membuat jalur perapatan sendiri. Oke Maria. Setiap masuk hutan pasti ada suara burung itu. Ini loh burungnya, kecil banget ternyata burungnya. Paling satu genggaman orang dewasa nggak ada paling. Ya ini burungnya yang torok itu. Sekarang kita start menuju puncak lewat jalur air terjun. Nanti berangkat dan pulangnya beda. Pulangnya rencananya mau lewat Sumber Ringin, Dongringin. Ini mau ke air terjun dulu. Ya lumayan tidak buruk. Mungkin Mount Lorokan tuh atas itu mungkin. Karena katanya estimasi waktu cuma 45 menit. Kira-kira turun ini lalu naik sana. Setelah tadi mendung, sekarang mulai bersinar terang mataharinya ini. Sekarang turun Ondo Sewu dari bambu. Oh ya, tadi HTM-nya 15.000 per orang, ketika ngalikan berapa orang, parkir mobilnya 10.000. Tiap tiketnya bisa ditukar voucher ngopi di pos 1 katanya. Sepanjang perjalanan turun penuh dengan nangka tok. Agak banyak pohon nangka nih. Ini mulai banyak buah hutan nih, aku nggak tahu namanya. Tolong yang tahu kasih tahu di kolom komentar ya.
Dari sini suara gemerusak air terjunnya sudah mulai kedengaran. Kita ini banyak tanaman kopi hutan juga ini. Kopi yang nggak terawat ini. Sampai tumbuh jadi raksasa. Kalau kopi yang dirawat nggak ada yang tinggi, pasti rendah-rendah. Dan daunnya berkilau, nggak suram. Ini ada pohon piji, di sini sukanya bergerombol nih, piji nih. Makanya dan desa piji itu mungkin zaman dulunya banyak tanaman piji di situ, makanya dinamakan desa piji. Wah, ini ada pohon tumbang, sayang sekali ini. Ya memang hidupnya di tepi jurang ya wajar aja kalau akarnya nggak kuat menanggung beban mental nih. Oh, ada dua ya, itu juga sangat mengerikan nih. Ini pipa BBM-nya petunjuk setempat nih. Di kanan kiri dipenuhi tanaman kemadoh. Nah, ini kemadoh ini yang biasa berada di sumber-sumber itu tanaman kemadoh nih. Nah, itu dia air terjunnya itu. Air terjunnya di batu sebesar segede gajah. Wah, itu ada putri. Situs air terjun Kedung Kepyur. Ya nggak begitu tinggi, paling sekitar 10 sampai 15 meter nih. Ada banyak bertingkat nih, 1, 2, sekitar 4, 5 tingkat. Ini ada kotoran burung nih. Inilah view dari situs air terjun Kedung Kepyur. Iya, ini buat mandi-mandi segar banget nih. Airnya jernih dan tegar. Yang ini buat berendam nih, segar banget nih. View dari dekatnya seperti ini, benar-benar sejuk dan tegar. Ini ada pohon tumbang mungkin sudah puluhan tahun itu. Dimohon untuk tidak buang air atau mandi menggunakan sabun di sepanjang aliran sungai. Jadi biar ini terbebas dari bahan kimia dan kotoran manusia. Kalau buang air mending di tanah digali lalu diuruk, ambil air dari sini untuk membersihkan diri. Sekarang kita bisa ngisi air minum di pancuran bambu ini ya. Ini segarnya bukan main, nggak kalah dengan aqua atau le mineral dan sejenisnya ini. Langsung minum aja segar. Ini begitu dimasukkan kayak di dalam kulkas langsung mengembun. Nah, ini langsung mengembun kayak di kulkas ini. Sekarang saatnya berendam. Airnya dingin dan segar banget nih. Habis dari air terjun Kedung Kepyur, lanjut naik 1000 tangga lagi. Dan di sambilan ini namanya Pring Petung. Ini zaman dulu untuk tempat atau wadah legen minuman dari sari kelapa itu. Namanya bumbung. Bumbung itu
bambu yang dibuat wadah legen namanya bumbung. Nah, kelebihan dari pring betung itu paling bagus menyimpan air, makanya kebanyakan berada di tepi sungai ini. Jadi bagus ini untuk konservasi sumber daya air nih. Tadi saya cek di altimeter itu ketinggian dari base camp Menorokan itu 2000 meter, sedangkan tujuan dari puncak Lorokannya 1100 meter. Sisanya cuma elevation gain cuma 100 meter, tapi karena turunnya ke altitude juga tinggi, makanya ya lumayan ngos-ngosan. Tempat apa ini nggak tahu nih. Ini nggak tahu tempat apa, nggak tahu nih, apa hotel apa depokan. Ini pertigaan. Puncaknya ke sana. Area camp pos 1. Asik juga ini. Tadi katanya di sini tempat nukar voucher dengan ngopi. Tuh tempatnya itu. Vouchernya bisa ditukar macam-macam, tinggal pilih kopi hitam, kopi susu, yang penting harga 5K. Aku mau memilih sini aja lah. Ini penampakan dari Kedung Ringin. Kedung di bawah pun ringin, maksudnya begitu. Kedung itu di sungai itu ada kayak pusaran atau air atau tempat air yang menggenang agak luas, berbentuk bisa lingkaran, dinamakan kedung. Kedung ini tepat berada di atas air terjun tadi. Lumayan asik juga ini. Bening banget juga. Ternyata buah yang kuning tadi namanya buah cembirit, kata penduduk sekitar. Kalau dipecah dalamnya seperti ini. Tapi nggak enak dimakan, monyet pun nggak mau nih. Ini penampakan pos 2 nya dari base camp ke pos 1 700 meter, terus dari pos 1 ke pos 2 cuma 160 meter, dekat banget. Di sekitar pos 1 sampai sini juga masih banyak monyet. Makanya kalau peraturannya dilarang ngasih makan mereka. Mendekati puncak nih. Area camp pos 3. Jadi area campnya dari pos 1 dan pos 3. Area camp pos 3. Jadi tempat campnya pos 1 dan pos 3. Di jalan bertabang tadi tembusnya sini sama saja. Jalan baru, ini jalan lama ini.
mendaki lagi. Jalan baru tadi juga bisa tembus sini nih. Jadi ada dua pilihan, tinggal pilih mana. Ini mentaknya belok kanan. Kelihatannya itu depan tuh puncaknya itu. Jadi ini tepat di Punggung Naga ini. Kanan kiri jurang dalam banget nih. Yang sana itu Sendi Adventure di jalannya itu. Base camp sini. Itu base campnya. Dengan sini Kampung Sendi ya ini. Semuanya ini Punggung Naganya 1, 2, 3, terus ada banyak banget Punggung Naga ini. Di atas jalannya enak banget, luas dan bersih. Nah ini sudah sampai di nimpornya ini, Mountain Lorokan ini. Jadi di atas benar-benar terang, jadi view-nya bisa jelas banget nih. Ya lumayan banyak tenda ini, ada sekitar 10-20 tenda. Ini monyet MT Lorokan. Dia sedang makan sisa-sisa makanan dari para pendaki. Tuh tugunya dari Mountain Lorokan itu. MT Lorokan 1100 mdpl tanggal 12 September 2020. Lokasi Jalan Raya Cangat Pacet nomor 9 Hutan, Kecamatan Pacet, Mojokerto, Jawa Timur 61374. Pendaki ledeh. MT Lorokan 1100. Pembatas area ngecamp, jadi ini dibatasi, nggak boleh dekat dengan tugu untuk menjaga privasi pendaki lainnya. Jadi areanya 3 sampai sini, ini baru boleh. Jadi distance dari start 1,74 km, waktunya sekitar
45 menit dari base camp tuh. Inilah suasana menjelang sunrise di MT Lorokan 1100 mdpl. Tampak di tengah itu namanya Gunung Penanggungan. (1653 mdpl). Inilah penampakan dari Gunung Welirang Arjuna dari MT Lorokan. Saat menjelang sunrise itu penampakan Gunung Welirang Arjunanya nih. Ini suasana sunrise di MT Lorokan 1100 mdpl. Inilah penampakan Gunung Welirang saat sunrise dari MT Lorokan. Ketinggian Gunung Arjuna ini 3000 meter lebih. Ini pemandangan sisi barat dari MT Lorokan. Detik-detik menjelang sunrise di MT Lorokan, tepat di depan kita itu Gunung Penanggungan. 1653 mdpl. Titik sunrise-nya di sini nih kelihatannya loh ini. Beginilah suasana matahari terbit atau sunrise di MT Lorokan 1100 mdpl dengan view Gunung Penanggungan di sebelah timur itu. Ini puncak Penanggungan 1653 mdpl. Sedangkan di sisi kanan Gunung Welirang Arjuna 3000 lebih nih. Sedangkan view di sisi barat yaitu Pucuk Kencur, Gumeng. Ini dengan gunung yang bukit-bukit terjalnya ini. Penampakan puncak Gunung Welirang setelah disinari sinar matahari pagi ya seperti ini. Jadi berkilau keemas. Hormat bendera. Satu, dua, satu. Nah, pemandangan
pemandangan Gunung Kukusan nih. Sekian untuk report dari MT Lorokan. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di trip selanjutnya.